Nah, imago Dei ya, mereka diberkati dan kemudian diberi kuasa untuk memenuhi bumi. Jadi manusia yang imago Dei tadi, yang serupa dengan gambar Allah tadi, bermultiplikasi, lahir imago Dei, serupa dengan Allah, dan kemudian mulai menggarap, memenuhi bumi dengan manusia, dan shalom ada di sana. Tapi karena mereka jatuh, gambar itu rusak. Terbalik-balik sekarang. Dunia yang menguasai manusia, bukan manusia yang menguasai dunia. Otoritasnya sudah nggak ada. Tapi masih ada orang-orang yang dengan kuasa menggunakan itu. Kuasanya nama Yesus. Itu di Perjanjian Lama. Manusia kemudian semakin banyak. Nabi-nabi mengingatkan mereka, hakim-hakim mengingatkan mereka. Ada yang digebukin, ada yang dipukuli, ada yang dipenjara para nabi. Dimusuhi sama mereka, mengingatkan mereka. Akhirnya ada masa senjang 400 tahun antara Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Itu muncul tokoh-tokoh dengan tafsir-tafsirnya mereka. Kenapa pada waktu Yesus muncul diserang oleh tokoh-tokoh agama pada masa itu dengan setebal buku-buku tafsirnya? Ya, cara membayar perpuluhan, kalau masak bawangnya 10, yang satu simpan, ketumbarnya sekian, kurangi 1. Sampai sedetail itu diatur oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Aturan-aturannya. Nah, next. Nah, harapannya kan seperti ini kan, imago Dei. Jadi mereka menghasilkan buah, tapi kan juga menghasilkan anak, menghasilkan tunas yang baru. Pohon pisang itu nggak bisa dimatikan, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Kita nggak bisa mematikan pohon pisang. Parang, pam, dia akan tumbuh lagi. Parang, pam, dia akan tumbuh lagi. Pohon pisang hanya mau mati kalau sesudah menghasilkan buah. Kalau dia sudah punya buah, ambil buahnya, pohonnya akan mati, busuk dengan sendirinya. Tapi yang luar biasa, pohon pisang ini dia siap mati, tapi izinkan dia memberi buah. Tapi yang luar biasa ada generasi baru, tunas yang dipersembahkan, tunas. Nah, kalau ini gambarannya Adam, masih imago Dei, dia menghasilkan buah, kemudian tunasnya mulai buka lahan di sana. Kemudian menghasilkan buah, ada tunasnya. Bumi ini dipenuhi dengan imago Dei, manusia yang serupa dengan gambar Allah. Tapi karena sudah rusak, setiap kita jangan buru-buru mati. Hasilkan buah, hasilkan juga anakan. Kalau enggak kalah sama pohon pisang. Ya. Aku nggak mau mati, hidupku harus menghasilkan buah, tapi juga menghasilkan generasi baru. Pasti bukan hanya satu generasi barunya. Tapi ini bukan bicara tentang anak jasmani saja, tapi juga anak rohani. Oke, jadi lanjut, kita sudah belajar dari pohon pisang. Nah, harapannya kan seperti itu. Beranak wilayahnya tadinya Taman Eden, kemudian ayo ke sana, harus ke sana, kamu kuasai ke sana. Makanya orang Jawa mungkin baca kitab Kejadian, banyak anak banyak rezeki, lahannya masih luas. Sekarang lahannya sudah nggak luas lagi. Dulu bapak itu punya 2 hektar, anaknya 10, udah dibagi-bagi, cucunya sekian, sudah habis. Akhirnya ya sudah nggak kebagian lagi anaknya. Ya, dulu waktu anaknya masih sedikit, lahannya luas, garapannya semakin luas, panennya semakin banyak, maka banyak anak banyak rezeki. Sekarang masih ada nggak yang berkata banyak anak banyak rezeki? Nah, jadi ya anak punya rezekinya sendiri. Lanjut. Ya, itu contoh aja, nggak menjadi banyak. Ini contoh bermultiplikasi. Ya, lanjut. Nah, ini kemudian kita masuk lagi di Perjanjian Lama. Manusia sudah sempat diingatkan zamannya Nuh. Tapi manusia semakin jahat. Udah dihabisin aja nih manusia. Manusia yang takut akan Allah disisain. Terus kemudian diberkati supaya yang kedua ini manusia menjadi banyak, kembali ke imago Dei-nya. Wah, Nuhnya juga malah kepleset. Kepleset sama anaknya. Jadi aneh-aneh juga. Tapi Alkitab jujur menceritakan apa itu. Sampai kemudian masuk kita ke Perjanjian Baru. Nah, dunia sudah sangat gelap. Allah punya rencana tetap menyelamatkan dunia ini. Persoalannya ini beda, konteksnya beda. Konteksnya di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, dunianya masih kosong.
maka manusianya ini diberkati terus bermultiplikasi, beranak cucu memenuhi bumi. Sekarang persoalannya buminya manusianya sudah banyak, tapi manusianya penuh dengan orang berdosa. Kalau Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Roma 6:23, upah dosa maut. Wah, ini orang-orang ini akan menuju maut semuanya. Maka muncul Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga mengutus Dia. Satu juga yang diutus, satu juga, tapi punya tugas menyelamatkan dunia. Satu ini punya tugas menyelamatkan dunia. Bagaimana caranya Dia menyelamatkan dunia? Dia punya murid, dan muridnya harus ke sini. Kalau itu kan Yohanes 3:16. Kalau muridnya itu satu, Yohanes 3:16. Yesus sudah kasih hidup menebus dosa kita. Maka kita pun mesti siap menolong orang lain, berkorban untuk orang lain, menerima pengampunan dosa. Semua tongkat estafetnya seperti itu. Next. Nah, ini rumusnya yang Tuhan tinggalkan. Dia diutus karena begitu besar kasih Allah, dunianya sudah gelap, dunianya sudah berdosa, dan dunianya harus diselamatkan. Ayat ini, mentor saya menulis buku No Plan B. Tuhan tidak punya rencana yang lain kecuali pakai orang percaya untuk menyelamatkan dunia ini. Maka orang percaya dipanggil, diperlengkapi, diberi kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Lanjut. Kamu akan menerima kuasa. Jadi pergi, jadikan semua bangsa. Jadi kerjakan apa yang diperintahkan. Dan Tuhan berjanji menyertai sampai kesudahan zaman. Tapi Dia juga, kamu akan menerima dunamos. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dari kata dunamos, kalau ada penghalang, gunung-gunung, bikin lubang, taruh sana. Dari kata dunamos menjadi dunamit, diratakan. Menghadiri tempat-tempat yang gelap, dari kata dunamos menjadi dinamo, penghasil energi kemudian menjadi listrik. Terang daerah itu. Kuasa Tuhan memungkinkan itu. Penghalang-penghalang diratakan, kegelapan-kegelapan jadi terang. Karena apa? Kalau orang menjadi imago Dei. Kalau orang yang imago Dei itu bisa mendemonstrasikan kuasa Allah. Murid-murid dimuridkan dari imago Dei. Petrus itu loh, ketemu orang mas perak tak kau punya, tapi yang ada kau beri. Dalam nama Yesus, aku gak punya apa-apa, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Sangat pede sekali, sangat pede. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah. Seperti manusia desain awalnya. Cuman bedanya manusia di perjanjian baru itu, manusia itu mesti berjumpa dengan Kristus. Next. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, tetapi ini rahasianya, ya. Saya ingin jelaskan ini. Jadi Tuhan ingin mendesain eklesia. Karena eklesia, gereja ini akan dipercaya Tuhan menyelamatkan dunia. Kemudian gereja seperti apa? Oke, kita akan belajar dari Matius. Dalam waktu singkat, ya. Dalam waktu singkat kita akan belajar, ya. Yesus berjanji akan membangun eklesia. Aku akan menanam, aku akan mendirikan eklesiaku. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Portugis menjadi igreja, diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi gereja. Tapi bahasa aslinya eklesia, ekskaleo. Nah, kita harus tahu dulu gereja yang ditanam Yesus itu, ini ya, ini janji Yesus terhadap pembangunan eklesia, ya. Jadi Yesus, dia akan membangun eklesia kokoh, kokoh, sebagai wujud nyata kerajaan surga yang hadir ke bumi. Nah, ini datanglah kerajaanmu. Harusnya gereja-gereja, eklesia yang Tuhan inginkan hadir di bumi itu miniatur kerajaan surga. Miniatur kerajaan surga. Orang ketemu Yesus hidupnya dipulihkan. Saya mau kasih tahu, semua orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya dipulihkan. Sampai masyarakat ketemu Yesus, dia kan menjadi pupuk organik, pulang ke kampungnya itu bertobat kampungnya. Orang-orang yang dijauhi oleh tokoh-tokoh agama pada masa itu, Sakius juga dijauhi, bertobat.
itu orang yang dikuasai setan di Gerasa dan Gadara itu juga ketemu Yesus, hidupnya diubahkan, dia pulang ke Gerasa mengenal Tuhan. Orang pendarahan tidak berdaya menjamah jubahnya berubah. Baca ya perjanjian. Setiap hari dengan keluarga mewajibkan menikmati roti surgawi. Baca minimal 2 fatsal. Anak saya minimal 1,5 tahun, dia akan menyelesaikan pembacaan Alkitab bersama-sama dengan kami. Kita melayani, kita butuh firman. Firman itu, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman itu kekal. Kadang-kadang anak saya, Pak, kenapa kita harus bangun jam 5? Kenapa kita harus baca Alkitab? Kenapa kita harus menaikkan doa syafaat? Nah, kamu sehari makan berapa kali? 3 kali, Pak. Kamu makan lapar, kemudian suatu saat kamu akan jadi tanah. Karena itu fana. Tapi ini makanan rohani, membawa kamu kepada kekekalan. Firman ini yang kamu baca itu bagaikan air. Kamu capek, dia segarkan. Kamu kotor, dibersihkan. Kamu dahaga, dilegakan. Firman ini bagaikan api membentuk hidupmu menjadi lebih murni dan berguna bagi kerajaan Allah. Firman ini bagaikan pedang bermata dua. Nah, kalau untuk yang fana saja kamu menyediakan waktu sehari 3 kali, ini untuk yang hasilnya kekekalan. Gitu ya Pak? Iya. Ini kekekalan. Setiap hari kami berlutut melayani Tuhan, nggak bisa. Seluruh keluarga pagi-pagi harus kita ajak Pak berlutut. Cara itu mengawali seluruh kegiatan dan kemudian menikmati suaranya lewat pembacaan firman. Kejadian sampai Wahyu, kejadian sampai Wahyu. Sekarang kita ditolong oleh teknologi. Di setiap pasal itu ada banyak renungan. Kita ambil satu, kami bergantian membawa renungan dari pasal-pasal yang kita baca, eksegesa daripada banyak orang. Jadi 1 tahun itu anak saya akan melihat 360 sekian eksegesa dari tokoh-tokoh teologi yang tafsir-tafsirnya dimunculkan di baca. Gak bisa. Yesus berjanji dia akan itu. Nah, sekarang terus. Nah ini cikal bakalnya eklesia ya, cikal bakalnya eklesia. Nah, itu terlalu jauh di sana, jadi saya harus pakai teropong. Oh enggak kelihatan sih. Di atas batu. Nah, di atas batu ini siapa yang dimaksud batu? Orang yang beriman. Di atas iman. Nah, aku akan membangun eklesia. Jemaat itu harus dibangun di atas tumpukan batu-batu orang beriman. Dan pintu-pintu alam maut pun, kuasa apapun tidak akan menguasainya. Aku akan memberikan kepadamu anak kunci. Woi, orang percaya yang dikumpulkan dibangun tadi dikasih anak kunci kerajaan. Luar biasa. Nah, apa yang kau ikat? Ini desainnya itu luar biasa. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas pula di surga. Kuasanya luar biasa ini eklesia ini. Eklesia dikasih pintu, dikasih pintu bukan dikasih kuncinya. Bisa membuka, bisa menutup. Saya mau kasih tahu ya. Di dunia ini orang yang paling sial. Kalau di batu nisannya ditulis tanggal lahir, tanggal mati, tidak pernah tahu siapa itu Yesus. Padahal dunia sepakat menggunakan tahun Masehi. Tahun Masehi itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun Masehi adalah tahun yang diawali dengan kelahiran Juru Selamat. Di KTP-nya itu terkonek semua orang yang lahir di bumi ini. Bayangkan, kelahirannya aja terkonek dengan tahun Masehi. Mati nggak pernah tahu siapa Yesus. Itu orang yang paling sial. Tapi ada lagi orang yang kebangetan, orang yang pegang kunci kerajaan dikantongi sendiri, dikubur, dimasukkan di tas, dimasukkan lemari. Orang dikasih kunci ini loh, kan kebangetan. Bapak saya itu mandor Stanpack sebelum namanya menjadi Pertamina di Palembang.
itu masih punya Amerika, ya, kilang minyak yang ada di Palembang. Itu di penguasanya masih milik Amerika, kemudian diserahkan ke Indonesia, namanya menjadi Pertamina. Mandor, dia cari-cari kebenaran. Tidak ada satupun yang cerita. Orang-orang yang punya kunci itu nggak pernah minjami kuncinya atau ngasih kuncinya. Kunci loh, kunci. Sampai kemudian peristiwa G30S, datang bapak saya Ketua Serikat Buruh Provinsi Sumatera Selatan. Teman-temannya bilang, Pak, jabatan bapak ini segala macam, banyak yang menginginkan. Bapak balik aja dulu ke Jawa Timur. Barangkali Jawa Timur lebih aman. Oh, Jawa Timur lebih parah. Sungai Musi waktu itu menjadi darah. Zaman itu. Kemudian bapak saya balik ke Jawa Timur. 3 bulan kemudian saya nongol. Maka saya dikasih nama Gestapo. Nama saya Gestapo. Kemudian dirubah, ngeri nanti kenalan cewek, namanya siapa? Gestapo. Kalau orang Bali kan bilang, ih gede banget. Kata kalau ini, ih ngeri banget. Itu Gestapo. Kemudian dikasih jadi Agustapo. Kan bapaknya orang Jawa, mamanya orang Sumatera Selatan. Orang Jawa suka nama Soekarno, Sutomo, Sudirman. Pokok senang. Sisipkan di situ. Gestapo menjadi Agustapo, menjadi Agustopo, itu nama saya. Jadi saya tidak lahir Agustus karena sejarah saya bukan nama Agus, bukan diambil dari bulan Agustus. Jadi saya lahir tanggal 17 Desember. Bentar lagi saya umur 60 tahun. Jadi apa yang engkau ikat di bumi akan terikat. Nah, bapak saya setelah pindah ke Jawa Timur, kemudian ada orang menceritakan tentang kabar baik. Bapak saya sukacita luar biasa. Dia bilang, kenapa Tuhan? Baru sekarang aku mengenal kebenaran. Bukankah teman-temanku itu orang-orang Kristen? Nggak ada satupun yang cerita Tuhan. Dan kalau sejak muda aku kenal, aku sudah bahagia sejak dulu. Kenapa aku sudah tua baru kenal engkau? Apa yang bisa aku balas untuk kebaikanmu Tuhan? Bapak saya bernasab, Tuhan, kegelapan itu di atas. Saya sudah nggak bisa ngurusi, karena itu kakek nenek moyang di atas yang sudah kenal Tuhan. Tapi di generasiku tidak ada yang mengenal Yesus Kristus Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku udah tua, aku bisanya melipat lututku bersafar, tapi pakai anak-anakku menjadi juru bicara, ngasih tahu orang-orang yang seperti saya nyari kebenaran, tetangganya, keluarganya, kawannya, kenalannya, punya itu kuncinya, tapi nggak pernah dikasih tahu, digembel sendiri, dimiliki sendiri. Barangkali untuk kebanggaan, bahkan dikalungkan di sini kuncinya, tetapi nggak pernah dikasih tahu orang lain. Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Ada orang seperti saya haus nyari kebenaran itu, tapi tidak ada orang yang cerita tentang kebenaran itu. Next. Jadi luar biasa. Nah, ini ada beberapa hal yang berhubungan dengan pengertian gereja ya. Supaya kita tahu gereja yang didesain Tuhan itu apa. Singkat, ya terus. Exkaleo. Nah, exkaleo itu apa? Coba lihat di sini ya, exkaleo ya. Ini artinya apa? Dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari kegelapan. Gereja ini bukan tempat orang berdosa. Harusnya gereja itu tempat kumpulan orang-orang yang sudah keluar dari dosa. Oh, kalau sudah keluar dari dosa, diapakan? Ini tempat untuk melatih, memperlengkapi orang-orang yang sudah keluar dari dosa. Kalau gereja kumpulan orang berdosa, makanya masalah nggak habis-habisnya di dalam. Masalah nggak habis-habisnya. Itu desain yang diinginkan Tuhan. Exkaleo itu itu orang-orang sudah keluar dari kegelapan, terus kemudian diperlengkapi. Gereja itu sekolah. Kalau dia terangkat ke surga, dia bilang, jadikan semua muridku ajar. Di situ ada murid, ada ajar. Itu situasinya apa? Situasinya sekolah. Karena ada murid, ada yang mengajar. Kalau itu sekolah, itu harusnya ada kurikulum, ada rencana. 3 tahun ini jemaat akan paham apa, bisa melakukan apa. Diperlengkapi dengan kurikulum. Kalau enggak, wah, repot kalau enggak. Coba bayangin bapak ibu menyekolahkan anaknya, disekolahkan ke sana, dan kemudian gimana progresnya 2 bulan, bapak ibu nggak usah tanyakan. Sudah happy, sudah adaptasi di sini, sudah.
1 tahun kemudian kita datang ke sekolah lagi. Gimana progres anak saya? Udah, anak bapak happy ya happy ya. Saya senang jadi di sekolah ini. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ya sudah, nggak usah bawa banyak tanya. 5 tahun kemudian tanya lagi, gimana progresnya? Udah happy dia. Loh, ini sebenarnya sekolah bukan sih? Ya sekolah sih, sekolah happy holy kid. Happy ya happy, saya senang jadi anak Tuhan siang jadi kenangan. Kalau desain yang Tuhan inginkan, itu tempat orang-orang diperlengkapi.